Ada kelompok teropoda yang dikenal dengan kelincahan dan cakar mereka yang mematikan, yaitu raptor. Namun ada satu anggota yang ukurannya jauh melampaui kerabatnya dengan cakar yang lebih menakutkan dari yang bisa dibayangkan. Makhluk ini dijuluki pencuri raksasa yang menyimpan banyak misteri tentang evolusi dan klasifikasi dinosaurus karnivora. Jadi subscribe dulu agar nggak ketinggalan 2 video menarik tiap minggu dari channel ini. Kisah penemuan fosil Megaraptor dimulai pada tahun 1996. Serpian-serpian tulang belulang yang menarik perhatian ditemukan di wilayah Patagonia, Argentina. Lokasi penemuan yang tepatnya berada di informasi geologi yang menyimpan banyak peninggalan dinosaurus dari periode Kapur akhir. Ada paleontolog Fernando E. Novas yang pertama kali menemukan dan mendeskripsikan fosil-fosil awal Megaraptor. Penemuan ini menjadi sangat signifikan karena mengungkapkan keberadaan predator teropoda dengan karakteristik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kelompok raptor yang telah dikenal sebelumnya. Nama Megaraptor sendiri diberikan berdasarkan ciri paling mencolok dari fosil yang ditemukan, yaitu cakar ibu jari yang sangat besar. Kata mega berarti besar dalam bahasa Yunani, dan raptor berarti pencuri atau pemangsa. Jadi Megaraptor secara harfiah berarti pencuri raksasa atau pemangsa besar, yang merujuk pada ukuran tubuhnya yang lebih besar daripada raptor pada umumnya dan juga cakar ibu jarinya yang cukup besar. Klasifikasi ilmiah Megaraptor sempat menjadi perdebatan di kalangan paleontolog. Awalnya karena cakar ibu jarinya yang besar dan morfologi beberapa tulang lainnya, Megaraptor sempat dimasukkan ke dalam keluarga Dromaeosauridae yang merupakan keluarga raptor sejati seperti Velociraptor. Namun penelitian lebih lanjut dan penemuan fosil yang lebih lengkap mengungkapkan bahwa Megaraptor memiliki sejumlah perbedaan signifikan yang memisahkan dari Dromaeosauridae. Dan saat ini Megaraptor diklasifikasikan dalam keluarga Megaraptoridae yang merupakan kelompok tersendiri dari superfamili Allosauridae atau Neovenatoroidea tergantung pada analisis filogenetik terbaru. Jenisnya tentu saja adalah Megaraptor. Hingga saat ini hanya ada satu spesies Megaraptor yang secara resmi diakui, yaitu Megaraptor namunhuaicensis. Meskipun ada beberapa fosil lain dari berbagai belahan dunia yang menunjukkan kemiripan dan mungkin termasuk dalam keluarga Megaraptoridae, spesies ini adalah satu-satunya spesies yang saat ini terkonfirmasi dalam genus Megaraptor. Salah satu hal yang sangat menarik dari fosil Megaraptor adalah kombinasi fitur-fitur primitif dan derived yang dimilikinya, yang membuatnya sulit untuk diklasifikasikan secara pasti pada awalnya. Ukurannya yang jauh lebih besar dari kebanyakan raptor ditambahkan dengan cakar ibu jari yang mendominasi menjadi daya tarik utama fosil ini. Selain itu, struktur tulang kerangka dan gigi-giginya memberikan petunjuk penting tentang gaya hidup dan hubungan evolusionernya. Dari segi ukuran tubuh, Megaraptor memang lebih besar dari kebanyakan raptor. Panjang tubuhnya diperkirakan mencapai 6 hingga 9 meter, menjadikannya predator berukuran sedang hingga besar pada masanya, dengan tinggi sekitar 2 hingga 3 meter. Meskipun perkiraan ini bisa bervariasi tergantung pada rekonstruksi posturnya dan umurnya. Berat tubuhnya diperkirakan sekitar 1 hingga 2 ton, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan raptor sejati seperti Velociraptor. Megaraptor memiliki beberapa anatomi unik lainnya yang membedakannya dari teropoda lain. Tengkoraknya relatif panjang dan rendah dengan rahang yang dipenuhi gigi tajam yang melengkung yang dirancang untuk mencapik daging. Struktur tulang belakangnya menunjukkan fleksibilitas yang mungkin membantunya dalam bergerak lincah. Lengan depannya panjang dan juga kuat, berbeda dengan lengan depan teropoda besar lainnya yang biasanya mengecil. Hal inilah yang mengarahkan perhatian pada cakarnya yang mengerikan. Cakar ibu jari pada setiap tangan Megaraptor sangat besar dan berbentuk seperti sabit. Panjangnya bisa mencapai lebih dari 30 cm. Cakar ini diyakini sebagai senjata utama yang digunakan untuk melumpuhkan dan membunuh mangsanya. Jauh lebih besar dan lebih menonjol dibandingkan cakar di kaki raptor sejati. Cakar pada jari-jari lainnya lebih kecil namun tetap tajam. Struktur tangan dan cakarnya juga menunjukkan peran penting lengan depannya dalam berburu. Berbeda dengan kebanyakan teropoda besar yang mengandalkan gigitan kuat rahang mereka. Terlebih lengkap tentang kehidupannya, kita masuk ke chapter 2. Megaraptor diperkirakan hidup pada periode Kapur akhir, sekitar 99 hingga 93 juta tahun yang lalu.
Pada masa ini Patagonia merupakan ekosistem yang kaya dengan berbagai jenis dinosaurus. Dalam habitatnya, Megaraptor hidup berdampingan dengan berbagai spesies dinosaurus lain. Beberapa di antaranya kemungkinan menjadi mangsanya seperti sauropoda kecil dan menengah, serta ornitopoda. Predator lain seperti theropoda berukuran lebih besar juga mungkin ada. Namun peran Megaraptor dalam rantai makanan masih menjadi perdebatan karena klasifikasinya yang cukup unik. Saat ini tidak ada bukti fosil langsung yang secara pasti menunjukkan apakah Megaraptor hidup berkelompok atau soliter. Namun mengingat ukurannya dan potensi senjata cakarnya, kemungkinan besar mereka adalah predator soliter atau mungkin hidup dalam kelompok kecil keluarga. Meskipun ada kemungkinan dalam perilaku berburu secara berkelompok, tapi belum didukung oleh bukti fosil yang kuat seperti pada Mapusaurus. Status Megaraptor sebagai apex predator masih belum sepenuhnya jelas. Ukurannya yang besar dan persenjataan cakarnya yang menakutkan menunjukkan bahwa ia kemungkinan besar merupakan predator puncak di lingkungannya, terutama untuk mangsa berukuran sedang. Namun keberadaan theropoda lain yang lebih besar di wilayah yang sama mungkin menunjukkan adanya hierarki predator. Jika Megaraptor memangsa herbivora, ia tentu memegang peran dominan dalam mengontrol populasi mangsanya. Cara Megaraptor mencari makan kemungkinan besar dengan berburu aktif menggunakan kelincahan dan cakarnya. Mangsa utama diperkirakan adalah dinosaurus herbivora berukuran kecil hingga menengah, yang dapat ia lumpuhkan dengan serangan cepat dan cakaran kuat dari cakarnya yang panjang. Struktur giginya menunjukkan bahwa ia adalah karnivora yang mampu merobek daging mangsanya dengan cukup efektif. Wilayah tempat Megaraptor hidup merupakan landscape yang terdiri dari hutan-hutan, padang rumput, dan mungkin area berawa. Iklimnya diperkirakan lebih hangat dan lembab dibandingkan dengan kondisi saat ini. Dan hingga saat ini penyebaran fosil Megaraptor yang terkonfirmasi sebagian besar terbatas di Patagonia, Argentina. Namun fosil-fosil lain dengan ciri-ciri serupa telah ditemukan di Australia, yang mengarah pada pembentukan keluarga Megaraptoridae dan menunjukkan kemungkinan penyebaran yang lebih luas dari kelompok ini di belahan bumi selatan pada periode Kapur. Keunikan dari penemuan di Australia memberikan petunjuk tentang evolusi dan biografi kelompok predator ini, dan Megaraptor diperkirakan punah pada peristiwa kepunahan massal pada akhir periode Kapur sekitar 66 juta tahun yang lalu. Dan untuk lebih jelas tentang seberapa unik spesies ini, kita langsung masuk ke chapter 3. Salah satu alasan mengapa Megaraptor bisa beda dengan reptil lainnya adalah karena perbedaan signifikan dalam ukuran tubuh dan morfologi, terutama pada bagian lengan dan cakar. Raptor sejati umumnya berukuran lebih kecil dengan cakar yang membesar di bagian kaki. Sedangkan Megaraptor memiliki ukuran yang jauh lebih besar dan cakar ibu jari yang sangat dominan di tangannya. Perbedaan ini menunjukkan jalur evolusi yang berbeda dan kemungkinan gaya hidup berburu yang juga berbeda. Megaraptor lebih dikenal sebagai dinosaurus, bukannya raptor, karena ukurannya yang besar dan ciri-ciri anatominya yang tidak sepenuhnya sesuai dengan definisi tradisional raptor atau Dromaeosauridae, meskipun pada awalnya diklasifikasikan pada keluarga itu. Sedangkan Megaraptoridae memiliki ukuran yang mendekati theropoda besar lainnya, serta perbedaan mencolok pada cakar dan struktur tubuh lainnya, membuatnya lebih sering disebut sebagai dinosaurus theropoda daripada hanya sekedar raptor. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.